Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Amalia dari kelas M253 dengan nomor induk mahasiswa 250407500020. Di video kali ini, saya akan membuat praktikum sederhana unit keempat, pertumbuhan dan perkembangan, dengan judul mengetahui pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau terhadap cahaya. Adapun tujuan praktikum kali ini, yang pertama untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau, dan yang kedua untuk mengetahui perbedaan pada tumbuhan kacang hijau yang terkena langsung cahaya matahari dan yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Nah, sebelum masuk ke dalam langkah kerja, ada alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama ada alat. Alat yang diperlukan ada 4. Yang pertama, 4 gelas plastik. Yang kedua, kapas secukupnya. Yang ketiga, ada label nama sebanyak 4 lembar. 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir ada 2 kresek hitam. Nah, selanjutnya bahan. Bahan yang diperlukan itu ada 2. Yang pertama, kacang hijau. Kita gunakan cuma 20 biji saja. Dan yang kedua ada air. Langkah kerja dalam praktikum sederhana kali ini, yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, rendam 20 biji kacang hijau di dalam air selama 24 jam. Setelah direndam, siapkan 4 gelas plastik yang diberi nama menggunakan label dengan nomor urut 1 sampai 4. Satu, 2, 3, 4. Langkah keempat, berilah keempat gelas tersebut dengan kapas kering. Nah, setelah semuanya diberikan kapas secukupnya, langkah kelima memberikan air pada masing-masing gelas secukupnya. Langkah keenam, masukkan 5 biji kacang hijau yang telah direndam ke dalam gelas pertama dan diletakkan di tempat yang terang. Langkah ketujuh, kita masukkan 5 biji kacang hijau yang telah direndam ke dalam gelas kedua dan diletakkan di tempat yang gelap. Langkah ke-8, masukkan 5 biji kacang hijau ke gelas ketiga dan dibungkus dengan plastik hitam dan diletakkan di tempat yang gelap.
Langkah ke-9, kita masukkan 5 biji kacang hijau ke dalam gelas keempat dan dibungkus dengan plastik hitam dan diletakkan di tempat yang terang. Langkah ke-10, amati dan catat perubahan yang terjadi, di antaranya panjang batang, banyak daun, warna daun, dan kondisi batang selama 5 hari. Berdasarkan hasil pengamatan dari hari pertama hingga hari kelima, dapat disimpulkan bahwa pada gelas pertama yang diletakkan di tempat yang terang mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan yang sangat baik. Dimulai dari warna daun yang sangat hijau dibandingkan pada gelas-gelas yang lain, terus perkembangan daun-daunnya juga dia berkembang secara normal hingga batangnya yang lebih kokoh. Nah, hal ini disebabkan karena pada gelas pertama mendapatkan cahaya yang cukup untuk berfotosintesis secara optimal. Pada gelas kedua, yang diletakkan di tempat yang gelap menunjukkan adanya pertumbuhan pada batangnya yang memanjang, namun dengan warna kekuningan atau dengan warna pucat. Ini menandakan terjadinya proses etiolasi atau pertumbuhan dengan cepat, namun tidak sehat karena tidak adanya cahaya. Nah, pada gelas ketiga yang dibungkus dengan plastik hitam dan diletakkan di tempat yang gelap menunjukkan kondisi yang paling buruk, di mana tanaman tampak tidak berkembang atau mati. Ini menandakan bahwa kondisi lingkungan atau kemungkinan dari faktor cahaya dan faktor lain seperti kelembapan tidak mendukung perkembangan. Dan pada gelas keempat menunjukkan pertumbuhan yang sangat terbatas, bahkan cenderung tidak berkembang dengan baik. Hal ini disebabkan karena adanya hambatan yang dilewati cahaya untuk menuju ke tanaman kacang hijaunya, yaitu kantong kresek hitam.